Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi buat kita semua. Sebagai renungan kita pada pagi hari ini tertulis pada Markus 10 ayatnya yang ke-26 sampai dengan 27. Beginilah bunyi firman Tuhan. Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Demikianlah firman Tuhan. Shalom. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perikop yang kita baca hari ini adalah kisah tentang seorang pemuda yang datang kepada Yesus bertanya apakah yang ia harus lakukan sehingga ia dapat memasuki kerajaan surga tersebut. Dan yang disampaikan oleh Yesus kepada pemuda itu adalah, "Juallah segala hartamu dan bagikanlah kepada orang miskin dan ikutlah aku." Tentu ini menjadi hal yang sangat sukar dilakukan oleh mereka yang memiliki harta kekayaan yang melimpah. Bagaimana mungkin aku mau menjual segala yang aku miliki yang sudah kukumpulkan sekian lama lewat kerja keras, lewat menguras tenaga dan bercucuran dengan keringat. Tentu saudaraku yang terkasih, apa yang ingin dikatakan Yesus dalam peristiwa ini menjadi sangat penting bagi kita. Di mana hartamu berada, tentu di situ juga hatimu berada. Tentu harta merupakan benda dan itu sifatnya adalah dicapai dan pada hakikatnya adalah sesuatu yang akan ikut lenyap. Tetapi ketika kita membuat sebuah penganalogian yang sederhana, jika harta kita adalah kerajaan Allah sendiri, tentu hati kita juga akan berada dalam kerajaan Allah itu. Mengapa kita tidak mengubah cara berpikir kita tentang segala sesuatunya? Jika selama ini kita hanya memikirkan sesuatu dan terikat mencintai dan mengasihinya, mengapa kita tidak menjadikan kerajaan Allah menjadi sesuatu hal yang kita terus pikirkan hari lepas hari, dan kita tidak mau melewatkan satu hari tanpa mendengarkan firman Tuhan sebagai kerajaan Allah yang membangun kita kepada kebenaran. Saudaraku yang terkasih, seolah-olah istilah yang dilakukan atau yang diucapkan oleh Tuhan Yesus adalah sebuah istilah yang sukar dimengerti. Sehingga murid-murid Tuhan Yesus berkata, "Siapakah yang dapat diselamatkan jika demikian?" Mereka menganalogikan tentang lubang jarum dapat dilewati oleh unta, tetapi seorang yang beruang sangat sukar memasuki kerajaan surga. Mereka memperbandingkan tentang sempitnya lubang jarum tersebut yang bisa dilewati unta. Sebenarnya ini adalah tempat yang berada di daerah oleh orang-orang Israel, dan mereka biasanya melewati lubang jarum tersebut. Tetapi yang ingin dikatakan dalam hal ini adalah, bagaimana kita dapat memasuki kerajaan surga jika kita tidak taat dengan apa yang Tuhan katakan sendiri. Yesus berkata, "Juallah, bagikan kepada orang miskin dan ikutlah aku." Tentu ini harus menjadi prioritas utama. Jika harta benda menggantikan Allah di dalam dirimu, bukankah itu adalah keberhalaan? Sesuatu yang bisa mengubah seseorang, mempengaruhi seseorang, dan menggantikan posisi Allah
sebagai hal yang tertinggi, itu adalah keberhalaan. Terlepas orang berkata itu adalah mediasi, tetapi dia sudah menggantikan posisi Allah, maka itu menjadi keberhalaan. Percuma aku menaati segala hukum Tuhan, pada hakikatnya aku tidak mentaati apa yang Tuhan tuntut dari aku. Bukankah Tuhan Yesus berkata demikian? Semuanya memang telah kamu lakukan, yang kurang adalah juallah harta milikmu, bagikan kepada orang miskin, dan ikutlah aku. Oleh karena itu saudaraku, jangan mau terikat dengan apa yang saudara miliki. Tentu saudara harus memiliki prioritas. Kristus harus yang terutama. Meskipun kita memiliki banyak hal, tetapi jangan jadikan itu mengikat saudara, memenjarakan saudara, dan tidak mengizinkan saudara untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Perhatikanlah orang-orang yang selalu memperhatikan yang di dunia ini. Dan itu juga yang telah dinyatakan dalam kitab Filipi. Orang-orang yang hanya mempertuhankan perutnya, mereka hanya mempersiapkan diri mereka kepada kebinasaan. Dan saudaraku yang terkasih, ini menjadi sebuah kemungkinan bagi kita. Jika bagi murid-murid Tuhan Yesus ini menjadi hal yang sukar, tetapi Yesus berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Mengapa menjadi mungkin bagi kita memasuki kerajaan Allah? Padahal dalam rujukan iman yang diajarkan oleh Yesus Kristus, bukanlah diselamatkan karena perbuatan, tetapi kepada Yesus Kristus yang kita imani itu. Itulah jalan memasuki kerajaan surga. Tentu saudaraku, mari belajar taat mulai dari sekarang ini. Apa yang aku miliki, ku berikan sebagai persembahan bagi Allahku. Maka persembahkan waktu saudara bagi Tuhan. Ketika saudara bekerja hari ini, bekerjalah untuk Tuhan, demi kemuliaan Tuhan, bukan untuk perut kita. Tuhan memberkati, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu. Terima kasih Bapa atas tuntunan-Mu dalam hidup kami. Dan kami memuliakan Engkau Bapa lewat semua yang Tuhan telah beri. Kami serahkan Tuhan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan jadikanlah kami Tuhan pengikut-Mu yang setia, melewati perjalanan hidup ini tanpa melewatkan sedikit pun mendengarkan berita sukacita yang daripada Bapa. Dan ampunkan Tuhan dosa kekurangan kami dalam Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.